yang kami muliakan serta kami takzimi Ketua Yayasan Zainul Pondok Pesantren Zainul Hasan, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Tauhid Allah SHMM, yang kami muliakan Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo, yakni Bapak Asosiat Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Jadi yang kami muliakan Direktur Pasca Sarjana, yakni Bapak Dr. Haji Imam Bukhari SHUM MPDI. Yang kami muliakan Bapak Kaprodi Pasca Sarjana, yakni Bapak Dr. Ainur Rafiq Sofa MPD. Di sini kami bernama Hanafi akan mempresentasikan hasil gambaran peta imajinasi yang telah kami gambarkan ada di dalam gambar ini. Yang mana peta imajinasi ini konsepnya adalah tentang nature conversation atau konversasi alam, yang mana idenya berangkat dari peristiwa bencana longsor dan banjir bandang di Aceh, Tamiang dan sekitarnya, juga Sumbar dan Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, dan berbagai daerah di Indonesia. Sehingga saya gambarkan di sini berbentuk alam yang di pinggirnya adalah berupa daun-daunan, yang mana harapan dari kami yang sebagai konseptor gambar ini, harapannya Indonesia itu ada konservasi alam secara menyeluruh dari barat sampai timur, dari utara sampai selatan, sehingga tidak terjadi lagi beberapa bencana besar seperti yang terjadi pada tahun 2005 kemarin ini. Dalam ayat Al-Quran diterangkan dalam surat Al-A'raf ada larangan merusak alam. Alam kalau dalam bahasa tauhid itu alam, wa ma tullahi alamun. Apapun selain Allah itu alam. Hanya Allah yang bukan alam. Nah di sini ada larangan yang merusak alam, la tusqitu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kau merusak dalam di bumi setelah ada perbaikan. Yang setelah ada penanaman luas-luasan, regenerasi luas-luasan, kemudian ada pembabatan secara liar. Ya, itu tidak boleh. Karena dalam surat Al-Baqarah ayat 30, alam ini dikatakan adalah sebagai amanah. Ada dengan potongan ayat ini ja'ilun fil ardi khalifah. Nabi Adam itu diamanahi di situ. Termasuk kita semua manusia. Ini kata Allah, ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguhnya aku menjadikan manusia di muka bumi sebagai khalifah, sebagai pemimpin yang diamanahi untuk menjaga kelestarian alam. Selanjutnya tentang kerusakan alam itu tertera dalam ayat Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41, wa haral fasadi fil barri wal bahri wa kasabat aydin nasi diriqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Tentang kerusakan alam itu sudah digambarkan haral fasadu. Ya, di sana mengungkapkan fi'il madhi bukan fi'il mudhari, telah terjadi. Ya. Jadi ini saya gambarkan secara singkat mungkinnya. Padahal dalam Al-Quran di surat ayat 32 ada larangan menghilangkan jiwa. Jiwa itu tergantung alam. Jiwa itu bisa manusia. Kalau di sini di Al-Quran ini disebutkan manusia. Sebenarnya apapun jiwa baik flora, jangan sebenarnya kita merusakkannya, maupun fauna juga demikian, jangan sebenarnya kita merusakkannya. Kalau dalam Al-Quran, mengkotan nafsan bihirafsin awfadati fil ardi, fakannama kotan nasa jami'a, wa lahjaha fakannama
ahyan nasa jami'a. Membunuh satu jiwa saja seperti membunuh jiwa keseluruhan di dunia ini. Begitupun menghidupkan, menjaga kelestarian manusia ini, menjaga kelestarian peradaban manusia ini juga, walaupun yang kita jaga satu itu sama halnya menjaga keseluruhan manusia di muka bumi. Adapun dalam hadis riwayat Tirmidzi, kita dianjurkan untuk menyayangi sesama. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu ma fil ardi yarhamukum ma fis sama. Di sini irhamu ma fil ardi yarhamukum ma fis sama. Kasihilah, sayangilah apa yang ada di muka bumi, maka yang di langit, apa yang ada di langit akan mengasihi kita. Menjaga apa yang kamu bumi, terus menjaga kelestarian alam, lingkungan alam dengan membuang sampah di tempatnya. Ada yang disebutkan penggunaan sampah itu melalui 3R. Reduce, yaitu mengurangi. Reuse, menggunakan kembali. Recycle, mendaur ulang. Kalau dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, imadatul adzan tariq sadaqatun. Menghilangkan apa yang jadi menghalangi tengah jalan itu ada sedekah, potong ranting dan sebagainya. Ya. Kemudian ada hadis tentang jaga lingkungan. Nabi muslimin yuridu ghursan aw yadru jar'an wa yakul insanun aw tayyibun aw bahimatun illa kanahu sadaqatun. Ya, Imam Bukhari dan Muslim. Tidak ada seorang muslim yang menanam atau menanam benih yang kemudian dimakan manusia atau burung atau hewan-hewan ternak. Misalkan tanam di kebun-kebun, di sawah, kemudian kita tidak sempat memetik yang dimakan manusia, burung dan sebagainya, maka itu akan bernilai sedekah. Hadis tentang menyayangi makhluk hidup, fi kulli dzatin kabidin wa batin ajrun. Selanjutnya hadis tentang melarang melestarikan lingkungan. In qabatit ta'atu wa fi aidikum fasilatun fa in tata'a alla taquma hatta yadrisaha fal yadrisha. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Imam Ahmad. Seandainya kiamat sudah mau tiba dan kita sudah memegang benih biji apapun, kemudian seandainya kita mampu untuk menanam pada ketika itu, walaupun nanti sudah kiamat atau besoknya, maka hendaklah biji itu sudah tanamkan, tak sudah tanam, walaupun kita sudah tahu kiamat besok. Itu saking pentingnya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Karena apa yang ada di muka bumi ini selanjutnya, sehingga kalau kita dianjurkan tidak semena-mena, itu karena apa yang ada di muka bumi ini bertasbih kepada Allah. Di muka bumi ini tetap bilang samawati wa taqwa al-ardu wa ma fihin wa min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Semua apa yang di langit ketujuh, bumi ketujuh, dan apa yang ada di dalamnya, semua itu bertasbih akan, tapi kita tidak mengerti tentang tasbih mereka. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.